kita itu hanya gazebo ini untuk membangun kemitraan-kemitraan yang ada di Jawa Tengah. Intinya seperti itu. Itu adalah Pupus yang sekarang kembali kepada Bu Partini yang sudah membesarkan Pupus ini, lembaga ini sudah legality segala macam sudah banyak yang bisa kami bangun bersama-sama seperti itu. Kembali kepada kenapa kita bicara Utsman of the Well atau Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah pertama kali yang bisa mempunyai strategi membeli sumur di kota Madinah Munawarah. Jadi sing tidak umroh, bensin pasti ada fasilitas ke Masjid Kuba atau ke kebun kurma. Nah, di sana jenengan tanya muntawabnya, tanya mentornya atau TA-nya, pemandunya ya. Itu ada waktu itu adalah sumur itu tidak bisa dibeli. Ini berkaitan dengan marketing. Kenapa saya mengambil sebuah syafaat dari Utsman of the Well? Saya dalam dasar-dasar pembicaraan pagi hari ini hanya ada 3. 1 strategi, 2 komunikasi, 3 solusi. Seperti itu. Saya kasih strategi Utsman of the Well itu adalah waktu itu penduduk Madinah adalah kekurangan air. Dan setelah itu para penduduk datang kepada Rasulullah bahwa bagaimana ya Rasulullah kita bisa mendapatkan air, sedangkan air ini dikuasai hanya 1 orang namanya Rumah, kan seperti itu. Nah, tidak ada sahabat itu yang bisa menjawab karena Utsman adalah ahli strategi, Utsman adalah saudagar kaya, Utsman adalah sebuah khilafah, dia adalah bisa menjawab. Oke, siapa yang bisa membeli sumur ini akan mendapatkan hadiahnya adalah surga. Dan hadiahnya adalah keberkahannya sampai yaumul akhir. Seperti itu. Nah, strategi Utsman apa? Pertama adalah negosiasi. Datang kepada yang punya sumur. Sumur akan saya beli. Loh, sumur kok dibeli? Ya, saya beli airnya, kan seperti itu. Ya, yang berhasil adalah sumur ini berapa? Waktu itu saya agak lupa ya berapa dirhamnya. Itu nilai airnya dalam penjualan 2 hari. Nah, katakan ini adalah dalam 2 hari 1 juta. Saya akan membeli sumur ini hanya 1 hari dan besok adalah jatah Anda. Saya beli 1 juta itu adalah harga 2 hari, tapi saya ngambil airnya hanya 1 hari. Ya, oke kalau gitu, dapat. Hari Senin adalah jatah Anda, Rumah. Hari Selasa adalah jatah saya. Hari Rabu adalah jatahnya Rumah. Hari Kamis adalah jatahnya Utsman. Hari Jumat jatahnya Rumah. Hari Sabtu jatahnya Utsman. Apa yang dilakukan oleh Utsman untuk bisa mengambil pasar dan membawa keberkahan sampai sekarang tentunya adalah hal yang luar biasa. Apa strateginya? Oke kalau seperti itu. Hari Senin penjualan rumah stabil. Hari Selasa Utsman memberikan sayembara karena dia orang kaya, dia harus biaya promosi, dia harus mendapatkan surga seperti itu adalah silahkan semua penduduk Madinah adalah ambil air secukupnya pada hari Selasa. Yang kedua adalah silahkan penduduk Madinah menyediakan tempat untuk bisa di hari Rabu, cadangan di hari Rabu. Asik ya? Asik. Ini materinya yang asik sebenarnya. Kalau yang membawakan biasa-biasa saja. Kira-kira nyebut saya itu sinten nih? Petani, pengusaha nih dereng lah. Petani atau mentor atau coach. Monggo sebut aja hari ini adalah saya adalah petani. Karena juga mahasiswanya sampun mahasiswa yang sudah lanjut. Sudah mahasiswa profesor di mahasiswa S3 gitu. Nah, akhirnya disayembarakan, dipromosikan, perlu promosi, perlu pengorbanan, perlu biaya budget promosi. Di hari Selasa ngambil secukupnya, di hari Rabu mempunyai cadangan. Apa yang terjadi? Dia adalah pada hari Kamis sudah jatahnya Utsman. Hari Rabu tidak terjadi penjualannya
rumah. Oke Osman, luar biasa strategi Anda gitu. Kalau seperti ini, supaya ini singkat aja ya ceritanya, karena buku ini panjang tebal gitu kalau jangan baca. Kalau di Google kami buka ada, tapi hanya sepintas juga. Nah, setelah itu adalah kalau seperti ini saya bangkrut. Akhirnya sumur dan tanahnya dijual kepada Osman. Sekarang diberi nama sumur Osman of the Well sebagai pengairan kurma, dan ditanami kurma najwa dan kurma sukari gitu ya. Kalau di sana di base itu guyon juga gitu ya. Habis kita umroh, habis kita tawaf capek gitu kan, itu sukari berdiri gitu kan. Ramai seperti itu gitu juga. Ibu-ibu bawa bapak peserta umroh gitu. Kurma sukari. Enggak, ini sudah capek, sukari berdiri gitu. Senyum semua gitu. Kabarnya seperti itu. Enggak apa-apa, ini vulgar aja Bu ya. Karena ini bicara ini lapangan, ini marketing. Jangan ada yang ngempet guyu, jangan ada yang ngantuk. Nanti kalau ada yang ngantuk, konsentrasinya hilang. Ada salah satu materi strategi saya yang jenengan kelewat nanti. Intinya seperti itu. Itu sekarang adalah kurma itu diekspor dan dinikmati, dicicipi oleh penduduk dunia. Tidak hanya, mohon maaf, hanya orang Muslim, tapi juga penduduk dunia. Kurma najwa, kurma sukari, dan yang satunya kurma Ongol yang mahal sekali. Kita beli satu itu kalau tidak salah, ada yang pernah beli itu jatuhnya itu satu kurma itu kalau tidak salah 6.000. Seperti itu, gitu. Nah, di sini di Pupus Everfresh minta Allah pada pagi hari ini ingin berbagi juga keilmuannya, dan juga ingin berbagi juga atas beberapa karya-karya kita, karya-karya anak-anak bangsa ya. Karena tim kami yang terbesar kan ada di Jawa Timur, dan yang di sini pada pagi hari ini yang harusnya mengampu acara marketing online ini adalah Mbak Kusnul Khotimah, tapi Mbak Kusnul Khotimah baru habis melahirkan, tidak bisa datang ke sini, akhirnya saya sendiri yang menghandle. Itu salah satu strategi yang namanya adalah Osman of the Well, bisa panjenengan. Jadi kalau panjenengan jadi marketing handal, jenengan mempunyai produk, jenengan ingin mempunyai sebuah usaha, itu jangan berpikir ini badine pirosek. Ini keberkahannya apa? Ini gunanya seperti apa? Manfaatnya apa? Apa yang disampaikan Rasulullah terbukti bahwa sumur ini adalah memberikan tiket surga. Satu, sudah menyelesaikan masalah di penduduk Madinah karena air. Yang kedua, sekarang jadi kebun kurma. Yang ketiga, kurma ini tidak akan mati ya gitu sampai yaumul akhir. Seperti itu. Sama, kita menumbuhkan sebuah usaha gitu ya. Itu kita jangan berpikir hari ini untungnya Rp1.000 atau hari ini untungnya 10 juta. Tapi adalah kita pikirkan apa yang kita usahakan itu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Bahasa sederhananya para ulama atau para pak kiai, tujulah surga akan dapat dunia. Seperti itu, pasti gitu ya. Saya Mbak Cina ini sampai sentok. Karena apa? Ya saya sampaikan ini terjadi betul. Dan saat sekarang tahun ini saya adalah tahun terpuruk, dan kami adalah sabar. Sebenarnya materi saya itu saya sampaikan per satu materi. Ada tes namanya ya, pelatihan tes itu tata kelola ekonomi swadaya. Itu bisa 2 jam. Ada ikutan ekonomi pertanian, ada yang satunya lagi yaitu Tani Express. Seperti itu 2 jam. Nah, pengalaman apa yang Anda kerjakan itu adalah akan membawa sebuah keberkahan. Nah, di sini seperti ini. Gambarannya adalah strategi marketing itu adalah yang paling utama. Ibu-ibu, bagaimana penjualannya akan kita ulas di materi saya hari ini. Seperti itu. Nanti kita baca, evaluasi tidak hanya saya sendiri. Gambarnya seperti itu. Sekarang pertanyaan saya pada ibu-ibu supaya tidak ngantuk. Para peserta semua, saya suruh ke Papua. Siapa yang mau? Tidak mau? Saya keluarkan dompet. Dan ngono dompetnya mau. Saya kasih uang 10.000 mau? Tidak mau? Tidak ada yang mau? 100.000? Ya, 100.000 ada yang mau? Jangan guyon dulu Bu. Ada yang mau? 200.000 tidak ada yang mau? Kalau mau ambil 250.000, tidak ada yang mau?
Ya, tidak ada yang mau? 1, 2, 3, ambil. Habis. Apa yang ada di saya, apa yang ada di ibu-ibu para saudara semua? Mohon maaf, saya agak semangat banget ya kalau mengisikan hal seperti ini. Karena apa? Karena supaya jenengan tidak ngantuk dan materi ini masuk. Apa yang ada di kata saya? Ya, sekarang sudah habis loh Bu ya waktunya, nggak boleh diambil ya. Saya kembalikan ke dompet. Saya sudah persiapan dengan Bu Partini sama panitia. Kalau ini nanti ada yang mau, berarti saya kehilangan uang dan saya adalah istilahnya itu tonggok ini. Seperti itu. Berarti materi ini adalah belum pernah dengan mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan marketing Anda. Loh, saya nyuruh ke Papua itu kapan? Kata-kata yang terakhir yang diingat pada iklan TV dan lain sebagainya apa? Kata-kata saya. Salah. Bu Hafiz, elingmu putranya Hafiz. Hampir mendekati Bu Hafiz. Uang saya katut. Apa? Salah. Saya suruh ke Papua, mau? Tidak ada yang jawab. Saya kasih uang, tidak ada yang ambil. Ambil. Tidak ada yang ambil uang saya. Jujur saya, uang ini tadi kalau diambil saya boleh. Karena ini adalah teori mengisi sebuah pelatihan. Berarti Anda adalah tidak cepat, tidak strategi, tidak memahami komunikasi. Komunikasinya sederhana. Semua peserta, siapa yang mau saya suruh ke Papua? Ke Papuanya kapan? Tidak ngerti kan? Ayo Bu, guyane sing rada vulgar Bu, biar masuk. Itu. Nah, ada temannya, macam-macam jawabannya. Itu adalah produk panjenengan. Akhirnya jenengan tidak bisa menjual karena jenengan tidak tahu bahasa komunikasi. Le mineral, apa yang dikatakan di le mineral? Ada manis-manisnya. Betul le mineral ada manis-manisnya. Coba kita coba semua aqua. Ada? Apa itu? Image, brand image, strategi. Jai Arimbi, penyembuh masuk angin. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu strategi itu kan gitu ya. Gitu. Hari ini saya memang memulai karena dukungan dari Bu Raras, Pak Asep, Bu Partini. Apapun minumannya adalah teh botol sosro. Saya kerjakan sekarang karena kondisi kami terpuruk penjualannya. Apapun pertaniannya, benihnya adalah capucan. Itu adalah Jos Brand Image. Hari ini panjenengan saya hadiahi satu pack. Nah. Iya kan? Ini Allah saat kita diberikan satu masalah, Allah itu sebenarnya lagi memberikan satu pembelajaran buat kita. Akhirnya apa ya wes? Akhirnya dikemas dus aja dulu deh, gitu kan? Selama ini kita karena ketemu ini kemarin biasa ini orang Tengaran loh ini, Mbak Lini Tengaran tahu singkong itu katanya yang bikin orang susuan KWT. Saya pas pameran kok ini biasanya bagus rapi kayak apa tekuannya rajin kayak dos kan Bu. Wah ini cocok ini. Saya kemasannya kayak gini Bu. Ini baru kemasan sementara yang kemasan paten yang seperti pameran nanti yang di video diputarkan Mas Asep. Kemasan aslinya begitu lagi mengupgrade kostum, mengupgrade baju biar nggak bosen gitu ya. Ini lagi proses cetak. Kita kalau sekali cetak 5.000 cetak gitu kan. Sekali cetak murah jatuhnya satu kemasan. Nah, perjalanan waktu akhirnya kenalah Bu Windy. Saya nggak serta-merta di toko, di rumah aja gitu ya Bu. Karena nggak tahan lama, hanya tahan seminggu di kulkas, di luar kulkas 2 malam, masuk freezer 1 bulan sampai 1,5. Gerakkan apa itu? Ada modal yang besar di dalam diri kita. Apa Bu? Semangat, sangat baik. Al-Najm 48. Al-Najm 48. Sama hadis riwayat Tabrani. Nah, saya selalu pakai itu, rumus itu. Apa hadis riwayat Tabrani? Di situ Allah berpesan, aku dalam prasangka hambaku.
Jika prasangka hambaku baik, aku berikan kebaikan. Jika prasangka hambaku buruk, aku berikan keburukan. Betul? Adanya pergesekan, selisih, debat suami istri, saudara, tetangga, itu karena apa? Adanya prasangka buruk, betul? Nah, kekuatan prasangkanya itu kita kuatkan, biar yang keluar baik. Pertama itu. Kemudian kedua, An-Najm 48, nanti dibuka nih. Saya sebelum di Muslim, saya suka baca terjemahan Al-Quran tuh keren loh, Bu. Kita di samudra ilmunya Allah yang luar biasa, mengalahkan segala buku itu. Segala ilmu dikalahkan. Allah sudah sepakat loh, Bu, melahirkan kun fayakun, kamu jadi ibu. Siapa namanya? Bu Erna. Bu siapa? Bu Sri. Masing-masing ada Bu Erna, Bu Sri, kun fayakun jadi. Itu ada sepakat. Contoh nih, ada laki-laki, ada perempuan. Ada sedih, ada panas, ada gelap, ada kekayaan, ada salah, jeng. Ada kekayaan, ada kemiskinan, jreng gitu. Kalau di kuis jreng, salah besar. Ada kekayaan dan kecukupan. Ingat, itu Allah yang bilang. Nah, kemiskinan itu kembali lagi kita terjebak dalam mindset kita. Jadi itu harus dihilangkan ya, Bu, sepakat ya. Manakala itu sudah pegang kuat teguh hadis riwayat Tabrani sama Al-Najm 48, sudah. Kadang kan kita terjebak ini, bikin apa-apa, gue kekek rapayu, udah, nggak payu bener nggak? Bener nggak? Pernah tersebersih seperti itu? Bener nggak? Baru diadu nih, rayu kok. Kayak meragukan Allah, padahal Allah sudah menjamin kita dengan kekayaan dan kecukupan. Terus kita protek, kita kunci itu dengan prasangka baik kita. Sudah sepakat ini? Itu modal terbesar mengalahkan uang segunung.